رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وذريته وأهل بيته ثم أداه خصوصا إلى أصحابه كله شرف الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد البوصيري ثم أداه العالم العلامة محمد علي بن محمد علان الزهري الصديق الشافعي ثم أداه خصوصا إلى أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ثم إلى سيد البارك الحبيب محمد بن سيدنا علي العظيم ووالديه وأولاده وبناته وتلامذته وأصوله وفروعه والمنتسبين إليه ثم إلى خصوصا الحبيب علي بن محمد بن سيدنا علي العقوب الشيخ خديجة بنت عبد الله العقوب ثم إلى روح الوالد محمد بن هادي ثم إلى روح حضرة الشيخ في حاج محمد عثمان الإسحاقي ثم إلى روح حضرة الشيخ في حاج أحمد أسرار الإسحاقي ثم إلى روح المرحوم الحاج السمنهوري بن محمد الصايغ ثم إلى روح الحاج الحسن بن السمنهوري ثم إلى روح الحاج شمس الهدى بن السمنهوري ثم إلى خصوصا إلى روح الحبيب عدرس بن حسين بعاقيل الشيخ بنت محمد الحجاج ثم إلى روح عبد بن طه السجاد ثم إلى روح عبد الله بن أبو بكر السجاد والشريف عربية بنت أبي بكر المساوى وثم إلى خصوصا إلى روح حاج علي أفندي وزوجته ثم إلى روح حاج محمد نجيب أفندي ثم إلى روح المرحومة سيدي نور نظيرة ثم إلى روح المرحوم في حاج أسموني وزوجته ثم إلى خصوصا إلى روح المرحوم لطف بن نبيل ثم إلى خصوصا إلى روح المرحومة سامح بنت لها ثم إلى روح والدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة أن الله يغشاهم برحمة ومغفرة ويسلمهم الجنة وأعان علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة من يبيع وخير السر وأسراره الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، حضرات المحترمين para asatidz, imam, bapak-bapak jamaah majelis burdah Rasulullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat afiat. Amin. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan rahmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mana sudah dua kali. Setiap pertemuan lebih baik. Sekarang ini umat Islam banyak kena fitnah ya. Jadi setelah kemarin al-habaib terserah kiai Islam ya, yang lama orang dijauhkan dari agama Islam. Tujuannya begitu ya. Saya tadi baca-baca hadis juga kitab Imam Muslim. Saya ketemu satu hadis yang hadis ini sangat cocok, sangat pas dengan apa yang sedang terjadi pada hari ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tu'aridul fitan 'alal qulub kal hasir 'audan 'audan
hati kita ini disuguhkan oleh fitnah yang datang seperti anyaman tikar. Kalau anyaman tikar satu persatu satu persatu. Kaitannya dari kemarin yang pertama kita disuruh benci harai, ya kan? Sekarang tak kiai, tapi simbol-simbol Islam yang kita muliakan, pesantren, ya, mulai fitnah, ya kan? Ada ulama oknum, nanti digeneralisasi semua pesantren sama, jangan memberi anak-anak pesantren. Ini sudah mulai seperti ini. Nabi Muhammad SAW. Lalu apa dilanjutkan oleh Rasul? Fa'ayyu qalbi. Ya, ini perlu perhatian kita. Fa'ayyu qalbin ashribaha. Maka hati, ya, yang menerima fitnah itu, nukitat nuktatan sauda. Hati yang menerima fitnah itu akan timbul hitam di dalamnya. Ya. Kita contoh, ya, kita mulai curiga, ya, kotor ya, curiga dengan seseorang, ya, siapa aja yang difitnahi, kita curiga, hati kita jadi kotor. Ya. Wa ayyi qalbin ankaraha, kata Rasulullah SAW, nuqitat fihi nuqtatun bayda. Kalau hati kita berpaling dari fitnah itu, maka hati kita menjadi bersih. Ya. Kita jangan, kemarin ada pembongkaran makam, jangan ikutan komentar. Oh, kalau bangun di tanah wakaf memang haram. Memang kita tahu tanah wakaf. Kalau tanah tidak bertuan, bagaimana? Jangan. Selamat. Hati kita jadi bersih. Ya. Jangan ikut-ikutan komentar, kita tidak tahu persoalan yang sebenarnya. Ya kan? Ya, memang membangun tanah wakaf tidak boleh, tapi kalau sudah dibeli, bagaimana? Kan itu harus ada penelitian, musyawarah dulu. Tidak serta-merta dihancurkan, ya kan? Jangan, kalau hati kita bersih selamat, ya. Ini Allah, kita kembali kepada Allah bukan dengan apa-apa, tapi dengan hati yang selamat. Kita ini pasti mati, pasti dan akan mati. Maka jangan hidup dengan kebencian, jangan hidup dengan buruk sangka, jangan hidup dengan hati yang percuma. Kita sholat sampai ini hitam, ya, tapi hati kita masih berburuk sangka dengan orang. Ayo bersihkan hati. Kita sering ngaji kemana-mana, ngaji ngaji apa. Jangan itu komentar, ya. Hatta tasirul qulub ala qalbain, sehingga hati itu menjadi dua. Ya, kalau dia menerima fitnah itu, maka hatinya menjadi kotor. Kalau dia menolak fitnah itu, ya, dia berpaling dari fitnah itu, maka hatinya menjadi hati yang bersih. Kita mau pilih yang mana? Ya, kata Imam Syafi'i, kalau engkau melihat ulama-ulama yang lurus, orang-orang yang lurus dalam agama, maka lihatlah kemana panah-panah fitnah itu menuju. Para anbiya difitnah, ya kan? Para nabi difitnah. Ini yang fitnah ini sudah memang mengarah kepada kebencian. Ya, mudah-mudahan kita tidak ada yang ikut, ya. Ikut-ikutan dengan golongan. Sudahlah, kita ikut yang kiai-kiai dahulu yang sudah benar di jalannya. Ya. Sudah sering saya katakan, masa Kiai Hamid salah? Apa mau bantah apa tentang itu? Kiai Hamid sangat dekat dengan para habaib, dekat dengan para Nabi Rasulullah SAW. Masa Kiai
ini seorang wali Allah, dia tidak tahu kalau ada orang berbohong tentang masalah. Seorang wali kan masuknya terbuka, ya. Mata hatinya bisa melihat sesuatu yang tidak benar. Kalau mau ikut yang baru-baru ya, tapi kalau saya istiqomah di jalan orang tua, di jalan guru. Ya. Orang yang istiqomah itu apa? Walladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wa tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang istiqomah itu kalau mati meninggal itu senang. Senangnya kenapa? Dikabarkan oleh malaikat engkau akan dipersiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang sudah jalannya bengkok-bengkok, sudah istiqomah, ya, ada dengar ini dia ikut ini, ada tidak tetap pendiriannya, ya orang itu tidak akan disebut sebagai orang yang istiqomah, ya, berubah-ubah. Ini zaman fitnah, ya. Zaman fitnah, fitnah yang sangat besar. Nanti fitnahnya nanti sampai kepada orang nanti jauh dari agama. Tujuannya kan itu. Ya. Kita bahas ini burda ya. Mau terus dibahas burda. Kemarin kita sudah bahas cukup panjang ya. Ini pasal ketiga. Sampai di kemarin buat Habib alladzi turja syafa'atuhu li kulli qawlin min al-aqwali muhtahimi. Sebenarnya ini muhtahimi bukan muhtahami ya. Saya tanya sama teman saya ahli nahwu. Da'a ila Allah fal mustamsikuna bihi. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada Allah. Ila Allah itu maksudnya kepada dinullah, kepada agamanya Allah. Kemarin kita sudah sampai ke bait Nabiyun al-amin munahi fala ahadun ya abarru fi qawli la minhu wa la na'ami. Itu tentang apa itu? Tentang amar ma'ruf nahi munkar ya. Nah sekarang dakwah mengajak. Maknanya sama enggak? Mereka Nabiyun al-amir nahi fala ahadun. Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu al-amir yang memerintahkan kepada ma'ruf, kebaikan, an-nahi yang melarang, mencegah kepada kemungkaran. Fala ahadun, maka tidak ada seorang pun abarra fi qawli la minhu wa la na'mi. Tidak ada seorang pun yang lebih tepat perkataannya ketika mengatakan iya atau mengatakan tidak. Mengatakan tidak atau mengatakan iya. Artinya iya benda itu Nabi Muhammad. Kalau kita kan nggih boten tepat iya. Hah? Iya. Nggih boten tepat. Rasulullah iya benda. Tentang amar ma'ruf nahi ya, yang kemarin sudah saya jelaskan. Nah, da'a itu apa? Mengajak ya. Nahi munkar itu apa? Amar itu apa? Perintah. Ya, jadi ada perbedaan antara keduanya ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu perintah. Ya, perintah kepada kebaikan. Jadi Rasulullah SAW itu ketika memerintahkan sesuatu, beliau melakukan dahulu. Beliau menyuruh kita sholat, beliau sholat lebih dahulu. Ya, beliau haji, memerintahkan haji, beliau haji terlebih dahulu. Ya, sehingga dikatakan khudhu apa? Manasikakum. Ya, ambillah dariku tentang manasik haji. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya. Itu amar ma'ruf. Ya.
Nah, da'ah ini apa? Da'ah ini mengajak. Mengajak itu apa? Mengajak itu ada nuansa merayu. Beda dengan perintah. Bedanya di mana? Mas Yudi, makan. Itu beda. Mas Yudi, ayo makan. Mengajak. Kalau calon bus itu mengajak atau perintah? Mengajak. Mengajak. Kalau perintah mau nggak orang lain? Tidak mau. Ya. Karena dia mengajak, ya, makanya ada ayatnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya. Banyak orang mencampur-adukan ini antara amar ma'ruf dan dakwah itu, padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Ya. Ud'u ila sabili rabbika, mengajaklah. Ya. Maf'ul muta'addinya tidak ada kalau orang, tapi kalau orang ngerti siapa yang diajak manusia, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan apa? Dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan pesan-pesan yang baik. Kalau kita mengajak, berarti orangnya belum. Masa orang kita itu orang ngajak orang naik bis itu sudah di bis apa di luar bis? Hah? Begitupun orang mengajak kepada sabil jalannya Tuhan itu berarti orang itu belum di jalannya Allah. Paham ya? Tapi kalau amar ma'ruf itu orangnya sudah di dalam. Ya, sehingga dikatakan amar ma'ruf nahi munkar. Orangnya sudah di dalam. Itu bedanya. Ya. Da'a ilallah. Dialah Nabi Muhammad SAW yang mengajak manusia kepada Allah, kepada agamanya Allah. Makanya ada ayat intan Rasulullah. Ya. Kalau kamu menolong Allah, maksudnya menolong agamanya Allah. Ya. Kalau mustamsikuna bihi, maka mereka adalah orang-orang yang berpegang kepada agamanya Allah. Mustamsikuna bihablin ghairu munfasil. Mereka yang berpegang dengan agamanya Allah adalah mereka yang berpegang dengan tali yang tidak akan terputus. Artinya mereka adalah orang-orang yang selamat. Ya. Kalau kita berpegang dengan sesuatu yang kuat, ya, itu tidak akan bisa jatuh. Begitupun dengan talinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'al nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengungguli para nabi-nabi di dalam khalqin, di dalam fisiknya, wa fi khuluqin, dan di dalam akhlaknya. Jadi Rasulullah SAW itu bukan saja unggul daripada nabi-nabi yang lain di dalam fisik, ya, tetapi juga di dalam akhlaknya. Jadi seperti apa ya? Nabi Muhammad SAW itu indah, ya. Indah itu definisinya hampir sama dengan adil. Makanya orang yang adil itu adalah indah. Orang yang berlaku adil maka jadi indah. Ya. Apa itu adil? Wa'i syai' fi mahalli. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Jadi adil itu bukan sama rata. Bukan sama rata adil itu. Adil itu menempatkan sesuatu pada. Jadi kalau punya anak, ya, yang satu kuliah, yang satu SD, apakah uang jajannya sama? Tidak. Hah? Tidak sama kan? Ya.
Menempatkan sesuai dengan kebutuhannya. Itu namanya adil. Ya. Adil itu bukan sama rata, bukan. Kopiah ini tempatnya di mana? Kalau ditaruh di dengkul, jadi indah nggak? Tidak. Tidak indah. Itu namanya dolim. Dolim itu apa? Lawannya adil. Ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya Allah itu disebut adil karena Allah menempatkan fisik kita itu pada tempatnya. Sehingga coba kalau dengan pikir telinga ini bukan di sini tapi di sini, indah? Hah? Pak Torik, buah dada itu disebut indah karena pada tempatnya. Ya, coba ditaruh di dengkul, jadi indah. Ya, ya kitab ini tempatnya di sini, namanya adil. Kalau kita taruh di situ, berarti wasfu syai' fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Al-Quran itu di situ tempatnya. Jadi kalau taruh di bawah, berarti kita boleh ya. Jadi itulah Rasulullah SAW itu mengungguli nabi-nabi di dalam fisik maupun akhlaknya. Kalau akhlak itu sudahlah kita nggak usah banyak, sudah sering kita dengar ya tentang sirah nabawiyah. Ya, dalam fisik Nabi Muhammad itu tidak pernah disebut beliau itu jangkung, tidak pernah, apalagi disebut seorang yang pendek, tidak pernah. Ketika beliau berjalan dengan Sayyidina Umar atau Sayyidina Khalid bin Walid yang tinggi, itu beliau lebih tinggi. Semuanya sampai di sini beliau. Kalau kita sudah ngaji kitab kemarin kita Masailul Usul, ya. Kalau berjalan dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang pendek, tidak juga terlalu tinggi. Sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sampai di sini beliau. Ya, padahal beliau orang yang mohon maaf yang pendek. Itulah Nabi Muhammad SAW. Itu adil. Sehingga Rasulullah SAW itu disebut orang yang betul-betul sempurna fisiknya. Ya, hidungnya pas, simetris ya. Kalau kita kan ada yang terlalu mancung, ada yang terlalu pesek ya. Ada matanya itu kita sampai sipit, yang ada yang terlalu ini ya. Ada mata terlalu dekat dengan telinga. Terus pokoknya tidak ada yang bisa sama dengan Nabi Muhammad SAW di dalam fisiknya. Ya, sehingga beliau itu kalau duduk di antara para sahabat, meskipun ada yang lebih tinggi dari beliau, tetap beliau kelihatan lebih tinggi. Itulah Nabi Muhammad SAW. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami, dan tidak ada yang bisa menyamai. Ya, jangankan menyamai, mungkin dekat saja sampai mirip saja tidak. Fi ilmin, di dalam keilmu beliau, wala karami, ataupun di dalam kedermawanan beliau. Ya. Fi ilmin, Rasulullah itu tahu apa proses penciptaan alam semesta, ya. Jagat raya ini beliau tahu. Ya. Wala karami, dalam kedermawanannya para nabi tidak ada yang bisa mengungguli beliau. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita menjadi umatnya, ya, mudah-mudahan kita bisa dimatikan, diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, itu kita ngaji sedikit tentang burdah ya. Biar tidak bosan. Kita mulai saja Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim. Ngaji dua bait ini mau setengah jam. Benar kan? Rawaina wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa 'ulumi as-salihin fid dharain amin. Rawaina, kami mengambil riwayat di Sahih Bukhari wa Muslim. Kami mengambil riwayat di
sahih yaitu Bukhari dan Muslim, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Syu'bah, benar? Jadi Al-Mughirah ini memang pada masa Rasulullah masih hidup, beliau salah satu juru tulis Nabi Muhammad. Ketika beliau sebelum masuk dalam agama Islam, beliau adalah seorang perampok. Dalam kitab sejarah, sejarah memang harus dikasih tahu sebagai ilmu, ya. Beliau terlibat dalam banyak perjanjian, ya, seperti Bai'atul Ridwan, ya, atau perjanjian Hudaybiyah, dan banyak perang juga yang beliau ikuti, ya, termasuk perang Al-Qadisiyah, ya, setelah meninggalnya Rasulullah itu. Nah, ada satu kalau dibilang satu kesalahan Syu'bah Al-Mughirah Syu'bah ini di dalam sejarah keislaman kita, yaitu beliau salah satu orang yang termaksud mempengaruhi Muawiyah di dalam merubah sistem pemerintahan Islam dari kekhilafaan menjadi dinasti. Ya, jadi beliaulah yang mempengaruhi Muawiyah, bahwasanya Muawiyah harus mengangkat Yazid, ya, sebagai penggantinya. Disitulah terjadi apa itu sejarah panjang, ya, kelam tentang Islam, ya, dimulai dari terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Hasan diracun oleh istrinya sendiri Ja'dah binti Abbas, kemudian yang paling puncak adalah terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib di peperangan Karbala. Tapi ini sejarah, kita harus ungkapkan, ya. Banyak konflik setelah peninggalannya Rasulullah SAW, banyak perselisihan pendapat. Tetapi ada kaidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ma jara baina sahabat nasbu. Apa yang terjadi di antara para sahabat kita disuruh diam. Artinya diam apa? Jangan menyalahkan para sahabat. Tidak boleh kita menyalahkan si A, si B, ya. Semuanya adalah radhiyallahu anhum wa arda. Semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sahabat itu kan bukan orang-orang yang maksum, orang-orang yang suci, ada kesalahannya, tapi beliau adalah orang yang mulia yang berjuang bersama Nabi Muhammad SAW, yang melihat wajahnya Nabi, ya. Bahkan kita yang hidup sekarang ini mungkin, ya, debu yang menempel di kaki mereka lebih baik daripada seluruh kehidupan kita, karena mereka berjuang dengan Rasulullah SAW. Itu sedikit tentang Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau meriwayatkan sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min as-salati wa sallama. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat, ya, min as-salat, kemudian beliau berqul salam, beliau berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, apa? Satu-satunya, ya. La syarika lah. Kita kalau ngaji tauhid, ya, la ilaha illallah ini adalah apa? Tauhid zat, ya. Wahdahu, ya. La ilaha illallah tauhid sifat, wahdahu ini tauhid zat, la syarikalah tauhid af'al, yaitu mengesahkan bahwasanya Allah itu sifatnya esa, satu, tidak ada yang lain. Zatnya yaitu Allah satu. Af'al, perbuatan Allah itu cuma satu. La syarikalah, tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah sendiri yang melakukannya. Ya, tidak usah terlalu dalam kita belajar tauhid, takut terpleset nanti kita kufur, ya. Karena kita salah mentasawurkan Allah bisa kufur, ya. Jadi anjurannya Pak Kiai, ya, Pak Habaib itu tauhid
ya sudah, dasar-dasarnya saja. Jangan terlalu dalam. Kalau dalam kita bisa terpleset dalam tauhid bisa kufur. Ya. Lahul mulku, bagi Allah adalah kerajaan, walahul hamdu, dan segala puji baginya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Sebenarnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Wahai Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa melarang atau mencegah lima a'taita, apa-apa yang engkau berikan. Jadi kalau sudah rezekinya Allah, tidak ada yang bisa menahan. Kalau sudah memang wajahnya dapat sesuatu, hanya Allah yang bisa memberi. Kalau Allah sudah memberi, satu orang pun tidak ada yang bisa mencegahnya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kepada kita kalau Allah yang mencegahnya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak ada manfaatnya orang-orang yang apa namanya? Kaya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tidak ada manfaatnya orang yang kaya, yang dermawan. Ya. Sebenarnya kedermawanan itu kemuliaan itu hanya dari engkau, hanya kepunyaan engkau. Itu riwayat kan kemarin ada setelah kita sholat, Astaghfirullahaladzim, ya, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya. Nah, ini riwayat yang lain. La ilaha illa wahdahu la syarika. Ada yuhyi wa yumiit, karena di sini belum ada nih. Itu riwayatnya Sayyidah Aisyah. Nah, syarahnya mengatakan di sini, saya baca ya. Qala al-Qalqashandi, berkata seorang ulama bernama Qalqashandi. Ini beliau ulama dari Mesir. Fil hadithi masyru'iyatun hadha dzikr aqib as-salawat lima ishtamalat alaihi min ma'ani tauhid. Ya, Al-Qalqashandi berkata hadis ini disyariatkan untuk dibaca. Untuk dibaca sebagai zikir setelah salat karena mengandung di dalamnya makna-makna tauhid. Kalau kemarin astagfirullahaladzim kenapa kita baca? Karena mungkin ada hak-haknya sholat yang tidak terpenuhi. Ya, mungkin rukuk kita belum sempurna, sujud kita belum sempurna, ya, atau rukun-rukun yang lain belum sempurna, atau di dalam sholat kita pikiran kita masih mengingat dunia. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang ini kalimat juga dari Nabi Muhammad, tapi riwayat yang lain, ya, tentang makna-makna tauhid. Kenapa dianjurkan, disyariatkan untuk dibaca? Di sini dikatakan wa nisbatul af'al ila Allah Ta'ala, ya. Dan ini penisbatannya atas apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wal man' wal iqab. Kita meyakini bahwasanya Allah itu bisa mencegah, ya, sesuatu dan bisa memberi sesuatu. Wa tamamil qudrah, dan kesempurnaan kuasanya Allah, karena ada wa ala kulli syai'in qadir, ya. Fa yakunul i'tirafi, maka ini menjadi satu pengakuan bagi kita. Aqibas shalah ad'a liqubuliha wa arja li husulil maqsud. Kalau kita baca ini, ya, ini menjadi satu cara sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengakui ketauhidan Allah, yang mengakui bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu,
mengakui bahwasanya Allah bisa menahan pemberian, bisa memberi pemberian. Paham ya? Lihusulil maksud, untuk kita sampai kepada maksud, yaitu apa? Sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin astagfirullah itu sudah tahu kan? Ini sekarang kenapa dibaca? Ini tadi dikatakan disyariatkan karena dibaca, karena ini mengandung di dalamnya makna-makna tauhid, keesaan Allah. Ya. Wa tamamil qudrati fayakunu al-i'tiraf. Sehingga kita ini mengakui bahwasanya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, bisa memberi, bisa menahan, ya, bisa berbuat sekehendak Allah, ya, supaya sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau doa itu coba apa yang kita sebutkan doa itu, ya, asana pujian kepada Allah. Yang pertama kan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu kan memuji Allah. Kita kalau meminta kepada orang sesuatu langsung minta, ya kan pasti kita puji-puji dulu, ya. Lalu kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini sama. Ya. Setelah sholat kita berzikir dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kita mengakui bahwasanya Allah cuma satu, ya, esa, ya. Tidak ada sekutu baginya. Walahul hamdu, segala puji baginya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bisa, tidak ada yang bisa menahan kalau Allah mau memberi, tidak ada yang bisa memberi kalau Allah mau menahan, ya. Dan tidak ada berguna itu apa kekayaan atau kedermawan, hanya Allah yang Maha dermawan, ya. Wallahu a'lam wa ahkam. Mudah-mudahan kita sudah memahami walaupun satu hadis, karena kita sudah bercampur dengan apa pembahasan guru belajar tak bosan. Ya, kalau ini terus terlalu banyak kadang kita bosannya. Supaya juga kita memahami